Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus, Bib. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Yang memang orang tuh yang paling sombong itu Saya setan. lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya. Saya lebih alim daripada Anda. Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Iya betul. Anda iblis. Udah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan Iblis. setan. Anda iblis. Udah. Kenapa emang? Rendah hati tidak bisa dilakukan Anda iblis. sama setan. Ya, Anda iblis. Dadah. Semakin hari semakin banyak saja fakta yang berdatangan, bermunculan tanpa kita minta dan tanpa kita cari. Orang lalu kemudian menggunakan kesadarannya secara penuh untuk menginformasikan fakta-fakta yang terjadi. Satu pertimbangannya, demi kemaslahatan umat dan demi nama suci baginda Nabi Muhammad SAW. Sengaja diawali saya dengan pernyataan si Kumar. Itu bukan Habib tuh, jauh sekali ucapannya, tindak lakunya dari nilai-nilai cinta. Enggak. Saya sedang tidak mau dinasihati. Oh, itu sombong tuh. Setan itu yang punya karakter sombong tuh. Oh iya, ente iblis. Saya lebih mulia daripada ente. Coba bayangkan, saking kalang kabutnya. Ya, saking Allah itu sedang menunjukkan bahwa mereka siapa. Sehingga sekali lagi, berulang-ulang saya katakan, mereka dengan gelar muhibinya tidak menjadikan rem bagi mereka untuk berucapnya hati-hati, berlakunya hati-hati dan lain sebagainya. Enggak, blong aja tanpa ada rem. Ya, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Ya, dihadirkan orang-orang seperti Kumar, dihadirkan orang-orang seperti Bahar Smith yang angkuhnya luar biasa. Ya Bahar, gak mau dinasihati. Sama si Kumar nih, gak ada mau dinasihati. Bahkan orang yang menasihatinya dikatakan iblis. Astagfirullahaladzim. Ayo umat Islam semuanya, bagi saya ini sudah sangat terang benderang. Isyarat dari Allah untuk membuka semuanya mereka siapa sesungguhnya. Al-aql yakfi bil isyarah wa ghairul aqli la yakfi bi alfi ibarah. Orang yang berakal itu cukup hanya dengan isyarat. Wa ghairul aqli la yakfi bi alfi ibarah. Tetapi orang yang tidak berakal, meskipun dikasih 1000 contoh, itu tak akan masuk karena nggak punya akal. Ya kita kan orang berakal nih. Orang berakal cukup dong harusnya dengan isyarat. Nih isyarat itu sudah sangat jelas. Allah sedang menunjukkan isyarat yang terang benderang kepada mereka. Ayo, di awal itu si Kumar ngomong kayak gitu, apakah itu bukan isyarat dari Allah? Itu bagi saya sangat jelas isyarat dari Allah. Ayo umat Islam berpikir dengan sehat. Pahami bahwa ini adalah isyarat yang Allah sedang menunjukkan kuasanya, membuka mereka sesungguhnya siapa. Pantas gak mereka ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dengan kelakuan model begitu? Enggak. Kira-kira itu memuliakan Nabi atau menginjak-injak ajaran baginda Nabi yang mestinya tawaddu, tidak boleh ada kesombongan? Itu kan menginjak-injak ajaran Nabi. Kan kacau. Coba kita dengarkan nih, ini ada fakta yang mengejutkan dari seorang kiai yang santrinya diminta, dan berulang-ulang si kiai ini ditipu oleh Habib dan sekarang teriak-teriak di media sosial. Coba kita dengarkan dulu sama-sama. Ini penting. Jadi kecintaan kami sama Habib ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih dilakukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Saya punya pikiran itu durian. Coba ya kita maafin gitu. Bahkan ada habib yang datang ke tempatku minta
minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik cerita, umur 18 tahun diminta, padahal beliau tahu umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk panjenengan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Loh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak satu, masih muda banget ini. Akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah, nggak usah jual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Iya, tetap ngoyak, bahkan melaknat. Pada akhirnya atau saya hutang-hutang. Nah, itu asli itu. Namanya muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakak. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau sempat depan HBM siapapun HBM-nya ya apa itu menunduk saya. Tapi akhir-akhir ini Masya Allah, saya itu sering loh, Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. Sering. Jadi nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya banyak. Jadi ini yang apa itu menjadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada dzurriyyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi, nyambung Rasul, bukannya tidak percaya, hanya eskal. Jadi beliau-beliau ini benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak gitu loh. Mosok dzurriyyah Rasul seperti itu gitu loh. Pokoknya kami selalu cinta dengan dzurriyyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah, kemudian nasabnya keliru, kemudian apa itu akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, dzurriyyah Rasul yang beredar ini, apa Habib-Habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper-memper, gitu Pak? Iya. Gitu Pak. Bayangkan, udah seperti ini, udah masyarakat, para ulama, para kiai udah seterbuka ini, dan memang relate dengan kenyataan gitu loh. Jadi teori itu sesuai dengan kenyataan. Ya, teori yang disampaikan oleh Kiai Imad yang membatalkan nasab Ba'alawi, yang mencocokkan dengan karakter mereka, yang dipadukan dengan realitas di lapangan, itu nyambung, tidak ada jomplang. Akhirnya orang kemudian percaya karena masuk. Nah, kalau mereka ngeklaim wayuthahirukum tathiro, lalu kemudian di lapangan tidak mencerminkan akhlak yang suci, akhlak yang baik, bahkan bejatnya luar biasa, ini tak nyambung. Teori yang diklaimkan oleh mereka dengan praktek di lapangan tak nyambung. Makanya wajar bila orang kemudian menggugat, oh ente cuma mengeklaim sepihak. Apalagi dengan glorifikasi kelompok mereka yang sampai detik ini dibuka satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat manusia-manusia yang punya keberanian, ya, termasuk klaim imam besar, klaim jenderal umat Islam dikuliti satu persatu. Tak ada yang berhak itu ngeklaim sebagai imam besar, jenderal umat Islam. Lagian siapa yang memilih kan itu ya. Makam-makam yang kemudian dipalsukan oleh mereka diungkap. Allah memberikan keberanian kepada masyarakat untuk bersikap sangat tegas, bahkan kepada orang yang ngaku cucu Nabi. Ini bukan kebetulan bagi saya. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Allah sedang memberikan energi, memberikan transfer kekuatan, keberanian kepada masyarakat untuk membuka kedok mereka semuanya. Tujuannya satu, demi agama, demi Islam, demi kemurnian kesucian baginda Nabi Muhammad SAW.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang terbuka mata hati dan pikirannya untuk melihat ini sebagai kenyataan, bukan ilusi, bukan framing, bukan fitnah, bukan adu domba, enggak. Ini kenyataan yang terjadi. Silahkan kalian punya pikiran, monggo simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.